Acil Aysa. Evet, kirli. He. Because of this fact. So, Hey, look, my shoe is melted. My feet feel like burning. Kami bahkan belum memasuki tempat terpanas. Sepatu teman kami meleleh karena menginjak tanah. Sol ini menurun, tanahnya bersuhu sekitar 70 derajat Celcius. Saat tidak sedang merekam, kami melindungi kamera kami dari suhu tinggi dengan menyimpannya di lemari es. Tempat kami juga menyimpan air. Jika tidak, kamera terus-menerus akan mati. Ponsel kami juga tidak dapat digunakan sama sekali sejak tadi. My phone doesn't work. Meskipun saya sering mengisi ulang kantong air 2 liter yang saya bawa dan meminumnya lagi dan lagi, saya selalu merasa kehausan. Sekarang pukul 14.15, kami berjalan menuju gurun yang tak berujung. Mari kita lihat seberapa jauh kami bisa berjalan. Dekat barat gurun adalah dataran rendah dengan ketinggian hingga 150 meter yang berangin kencang. Erosi angin membentuk struktur kalut yang tingginya mencapai 150 meter dan terlihat berjajar sepanjang puluhan kilometer. Wilayah ini sekaligus sarang Yerdang setinggi 75 meter. Jajaran pegunungan dan berbagai bentukan dari aktivitas geologi lainnya. Meskipun di sini angin berembus kencang, pasirnya tetap panas seperti terbakar. Bahkan saya kesulitan berdiri seperti ini karena panas tanah seperti membakar kaki saya. Meskipun saya memakai sepatu dengan tumit tinggi, saya masih bisa merasakan hangatnya. Pengukuran suhu dilakukan di daerah yang diarsir oleh Badan Meteorologi. Tidak ada alat pengambat cuaca yang bisa berfungsi di sini. Kami juga akan membuat bayangan. Di tempat teduh dekat kalut-kalut, angin bertiup kencang. Kami tidak mendapati suhu 52 derajat seperti yang kami ukur di bawah sinar matahari 1 jam yang lalu. Kalian lihat bahwa suhu saat ini adalah 47,3. Namun angin biasa dapat berubah menjadi badai pasir di akhir hari. Angin juga membuat bibir kami pecah-pecah dan semakin menambah rasa haus. Sinar matahari yang dipantulkan oleh pasir membatasi penglihatan kami. Ini lebih buruk, saya seperti buta. Banyak cahaya yang membuat silau. Kacamata amat sangat diperlukan di sini. Benar-benar mustahil dapat melihat sekeliling tanpa kacamata. Kacamata sekaligus melindungi mata dari badai pasir yang berasal dari samping. Tapi ini bukanlah titik terpanas. Kami belum mencapai titik terpanas itu. Saya memperkirakan suhu di sana akan 5 atau 6 derajat lebih tinggi. Setelah suhu 50 derajat Celcius, rasanya menjadi lebih sulit untuk bertahan dengan suhu yang terus meningkat setiap derajat. Tidak memungkinkan untuk memegang benda logam atau juga beberapa benda yang dapat meleleh. Efek kenaikan suhu dari 50 menjadi 51 sangat berbeda jika dibandingkan saat peningkatan dari 30 menjadi 31. Terasa menekan batas daya tahan. Seiring berjalannya waktu, intensitas angin meningkat. Ini adalah tanda-tanda badai pasir malam hari. Setelah pemandangan menjadi gelap di bawah awan merah, suara deru seperti ombak lautan terdengar di mana-mana. Selama berjam-jam penuh kekhawatiran, Anda berbaring di tanah, tidak bergerak dalam keputusasaan. Ini bisa menjadi badai pasir. Kami akhirnya bisa sedikit bernafas dalam kesejukan keteduhan. Sekarang kami memanaskan makanan di atas pasir. Suhu 70 derajat Celcius yang berasal dari tanah membuat makanan kami siap untuk disantap. Let's reduce the temperature of your body. Makasih. Kami beristirahat di tempat teduh sekitar pukul 3.30 sore. Kami nyaris tidak memiliki kekuatan lagi. Matahari seperti menyerap semua energi kami. Kami menyantap hidangan lokal Iran yang disebut hurma sabzi. Saya menapaki tanah yang mungkin belum pernah diinjak manusia. Ini semacam perasaan yang menarik. Kedalaman gurun ini tidak banyak dikunjungi. Mungkin dikunjungi oleh sebagian kecil orang. Kami berada di sebelah kalut. Kami akan melihat dindingnya. Lihat bagaimana bentuknya. Ini adalah bagian yang sangat keras dan sangat besar. Kami ingin kembali ke perkemahan kami sekarang. Semua air telah habis. Lihat, jejak kaki kami hampir hilang. Setiap area terlihat mirip. Kami bahkan tidak ingat wilayah yang kami lewati. Kami sudah berjalan sekitar 3 jam. Matahari sudah tenggelam cukup lama. Efek suhu di sini mulai berkurang. Saya rasa suhunya sekitar 45 derajat sekarang. Sebuah gurun merupakan jalan tanpa ujung. Kemanapun Anda melihat, ada ribuan jalan yang tertutup pasir. Namun, bagi mereka yang tidak tahu arah, hanya ada satu takdir. Di sini, beberapa burung bermigrasi memasuki padang pasir. Mereka tidak bisa keluar dari gurun karena panas yang menyengat, dan dengan jatuh dari langit, mereka berkontribusi pada keseimbangan ekologis, termasuk belalang dan rubah gurun. Akhirnya, kami kembali dan memulai pencarian cepat ke utara untuk berkemah di suatu tempat yang terlindung dari badai pasir malam.
Saat cuaca cukup dingin untuk melepas topi pada pukul 19.30, kecepatan angin meningkat dan kami berharap tidak terjadi badai pasir. Untungnya, kami aman di lokasi yang lebih tinggi ini, menikmati matahari terbenam menjelang hari besar esok. Saya telah menyiapkan